Di tengah situasi pandemik saat ini, aspek kebersihan adalah yang paling diutamakan. Mulai dari memakai masker kalau kita keluar, rajin cuci tangan, atau menyemprotkan cairan disinfektan kepada barang-barang pribadi kita. Terkait hal-hal tersebut, Acer mengeluarkan sebuah laptop yang tidak hanya powerful, tapi juga memiliki fitur antimikrobial. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop premium dari brand Acer yaitu Acer Swift 5 Antimikrobial SF514. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 1165G7, RAM 16GB LPDDR4X Dual Channel 4267 MHz, storage NVMe 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan 1GB shared memory, dan layar IPS touchscreen 14 inci 8-bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60Hz. Dari segi bentuk laptopnya, tidak ada yang bisa banyak Pichel ulas, karena bentuknya ya sewajarnya bentuk laptop pada umumnya aja. Tapi yang bikin Pichel kagum ini adalah langsung aja nih ya, fitur antimikrobial yang disematkan Acer pada laptop ini. Acer menggunakan partikel yang namanya silver ion sebagai lapisan atas pada seluruh permukaan laptop ini. Mulai dari display cover, bagian bawah, layar, sensor sidik jari, bahkan sampai kepada kaki-kaki karet yang di bagian bawah laptop pun juga ikut dilapisi partikel ini. Jadi apa sih sebenarnya partikel silver ion itu? Kalau berdasarkan jurnal Advanced Textile for Wound Care yang diterbitkan pada tahun 2009, partikel silver ion ini adalah sebuah partikel yang sangat reaktif dan juga mengikat protein jaringan pada bakteri, sehingga mengakibatkan perubahan struktural pada dinding, membran intraselular, dan inti sel dari bakteri tersebut, sehingga mampu mereduksi mikrobiologi hingga 99,9% dan sudah teruji sertifikasi JIS Z2801 dan ISO 22196. Hai, capek ya? Sama aku juga. Pokoknya kalau mau gampang, artinya laptop ini bisa menjaga jauh lebih bersih dibandingkan laptop-laptop pada umumnya deh. Itu aja yang kalian ingat. Nggak usah yang tadi-tadi tuh udah. Pokoknya yang penting itu aja faktanya. Laptop ini hadir dengan dua varian warna, yaitu Safari Gold dan Mist Green, seperti yang Pichel review saat ini. Meskipun codename-nya tuh adalah green gitu ya, tapi kalau penglihatan Pichel sih ini kayaknya warna abu-abu gelap gitu. Dan untuk menemani warna hijau yang cukup gelap ini, Acer juga memberikan aksen warna emas pada bagian engsel, logo Acer pada bagian dalam, dan font pada keyboardnya. Aksen warna ini sebenarnya agak kurang kontras ya di area keyboardnya, namun masih nggak terlalu masalah lah harusnya. Pada bagian display cover, hanya terdapat logo Acer di bagian tengah-tengah. Pada bagian bawah, kita bisa temukan 4 buah kaki-kaki dari karet dan beberapa grill yang berfungsi sebagai ventilasi udara dan jalur output audionya. Pada sisi dalam, kita bisa menemukan tampilan yang cukup gelap. Hitam pada bagian bezel layar, mist green pada area keyboard dan palm rest-nya, dan kemudian aksen warna emas pada logo Acer dan font pada keyboardnya. Untuk dimensi, laptop ini tergolong cukup tipis, karena dia memiliki dimensi hanya 31,9 dikali 20,7 cm dengan ketebalan 1,5 cm dan berat 1 kg lebih sedikit. Bobot ringan pada laptop ini tuh adalah hasil rancangan bodi yang menggunakan material canggih yaitu magnesium ultra ringan dan lithium untuk cover atas dan bagian bawah, serta paduan aluminium dan magnesium untuk palm rest area untuk memberikan konstruksi yang jauh lebih kokoh. Tapi meskipun begitu, flex masih sangat terasa di area display cover dan area keyboard serta palm rest-nya. Beralih ke bagian port, Acer menyematkan beragam port yang cukup up-to-date pada laptop ini. Di sisi kiri terdapat port charger, satu buah port Full HDMI, satu buah port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur Power Off Charging, dan satu buah port Thunderbolt 4. Di sisi kanan terdapat sebuah Kensington Lock, dua buah LED indikator, yaitu baterai dan juga power, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu buah port combo audio jack 3,5 mm. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan sebuah layar touchscreen berukuran 14 inci. Ini memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60Hz. Dan layar sendiri sudah support touchscreen hingga 10 jari. Walaupun hanya berukuran 14 inci, tapi layar laptop ini tuh terasa sangat lega. Karena bezel layar yang digunakan ini sangat tipis dengan ketebalan hanya 4,6 mm di sisi kanan dan kiri, 6,2 mm di sisi atas, dan 18,3 mm di sisi bagian bawah, sehingga memberikan screen to body ratio sebesar 90%. Tapi sayang, coating layar laptop ini tuh berjenis glossy, jadi amat sangat memantulkan cahaya. Terutama jika kita menggunakan laptop ini pada tempat yang terang benderang.
Jenis panel yang digunakan pada laptop ini adalah B140HAN06.D, keluaran AUO Optronics yang memiliki tingkat kecerahan 400 nits dengan kontras rasio sebesar 1500:1. Sedangkan untuk akurasi warnanya, layar ini memiliki NTSC rasio sebesar 68% dengan color gamut sebesar 100% sRGB. Jadi dengan angka-angka segini, layar laptop ini tuh cocok lah buat teman-teman pakai, terutama buat para content creator yang membutuhkan tampilan layar monitor yang cukup cerah dan juga akurat dari segi warna. Dan dari segi ketahanan, layar laptop ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass yang juga sudah dilengkapi dengan antimicrobial Gorilla Glass sehingga memastikan layarnya tuh tetap bersih gitu. Walaupun sidik jari tetap nempel sih. Layar laptop ini menggunakan dua buah engsel yang bergabung menjadi satu dan dibalut cover berwarna emas. Engselnya ini cukup smooth pada saat dibuka tutup. Tapi sayang engselnya ini hanya sanggup membuka layar sejauh 130 derajat. Sudut segini kayaknya kurang cocok ya buat fitur layar touchscreen, karena laptopnya jadi nggak bisa kita bikin kayak model tablet ataupun bonnet 10. Untuk urusan input device, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini menggunakan keyboard membran dengan tipe chiclet. Travel distance keyboard ini nggak terlalu dalam ya, dan buat beberapa orang pasti terasa cukup keras. Sementara keycap disknya ini sama dengan Acer Aspire yang kemarin Pichel sempat review. Dan untuk jarak antar key-nya juga nggak terlalu jauh, sekitar 1,5 cm saja. Untuk feel mengetik yang Pichel dapatkan selama menggunakan keyboard laptop ini tuh masih tergolong cukup oke sih. Selanjutnya, keyboard ini juga dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang hanya memiliki satu tingkat kecerahan, ya, jadi cuma on sama off doang. Dan backlight ini dapat diaktifkan dengan menekan tombol F8. Selanjutnya untuk touchpad-nya ini memiliki ukuran 10,5 x 6,5 cm dan posisinya agak menjorok sedikit ke kiri. Tekstur touchpad-nya ini cukup licin, sementara warnanya ini seragam dengan warna palm rest-nya. Touchpad-nya ini juga sudah support smart gesture, jadi kita bisa melakukan scroll seperti dua jari, zoom in, zoom out, dan juga lain sebagainya lah. Ada juga fingerprint reader di bagian sebelah kanan, tepatnya di bawah tombol panah. Bentuknya sih agak memanjang gitu, namun cukup sensitif kok dalam menangkap sidik jari kita. Lumayan, dengan ada fitur ini tuh bisa membantu kita sign in ke Windows tanpa kita perlu repot-repot lagi untuk ketik password. Di bagian performa, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 dibekali prosesor generasi terbaru dari Intel, yaitu Intel Core i7-1165G7. Prosesor generasi ke-11 dari Intel itu memiliki base frekuensi sebesar 2,8 GHz dan dapat diturbo boost hingga 4,7 GHz. Prosesor ini memiliki 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan 4 inti virtual, dan TDP yang digunakan adalah 28 Watt. Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini juga merupakan salah satu laptop yang tersertifikasi Intel Evo, sehingga sudah pasti tipis, cepat, dan juga nyaman buat pakai sehari-hari gitu ya dengan adanya sertifikasi seperti ini. Untuk melihat kinerja laptop ini, kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa ya. Yang pertama dengan Cinebench R20, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini mendapatkan skor sebesar 2139 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 8 menit 38 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.119 untuk esensial, 6.728 untuk productivity, dan 5.107 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 5.041. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini mempergunakan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics, di mana dia memiliki sharing memory default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1647 dan CPU skor sebesar 4242, sehingga secara rata mendapatkan skor 1813. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dan setting high, average frame rate di 54,4 dengan maksimum 62,1 dan minimum 42,3 fps. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan setting medium, average frame rate di 77,7 dengan maksimum 94,3 dan minimum 1,9 fps. Untuk game PUBG Lite dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 60,4 dengan maksimum 70,8 dan minimum 24,7 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 46,6 dengan maksimum 84,9 dan minimum 38,8 fps. Untuk game CSGO dengan native resolution dan setting medium, average frame rate di 72,1 dengan maksimum 95,9 dan minimum 27,6 fps. Untuk game Valorant dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 101,2 dengan maksimum 164,9 dan minimum 59,4 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan setting low, average frame rate di 100,0 dengan maksimum 118,3 dan minimum 82,3 fps. Untuk game The Sims 4 dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 91,2 dengan maksimum 127,9 dan minimum 8,9 fps. Untuk game Dota 2 dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 62,0 dengan maksimum 88,4 dan minimum 36,8 fps. Game terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan setting lowest 60 fps, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 60,8 dan minimum 55,5 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset High Quality 4K dalam waktu 3 menit 54 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang diletakkan di sisi kiri atas pada motherboard laptop ini. Kipas ini bertugas untuk menghisap udara panas dari prosesor dan mengeluarkannya melalui grill ventilasi yang terletak di antara engsel dan di bagian layar. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius, tanpa pendingin ruangan dan juga tanpa menggunakan cooling pad pada laptopnya. Ini Pichel lakukan untuk mendapatkan hasil yang mendekati pemakaian harian sesungguhnya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya 4 hingga 13 watt dengan CPU usage rata-rata 3,7%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 37 hingga 52 derajat Celcius atau rata-rata 39 derajat Celcius, dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 2,9 hingga 3 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test menggunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini langsung naik hingga menyentuh angka 4,67 GHz, yang artinya sudah menyentuh kepada turbo frekuensinya, dan kemudian stabil di rata-rata 3,2 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 42 watt, hampir mendekati 2 kali lipat dari TDP-nya. Setelah itu dia baru mulai throttling dan turun hingga ke daya 18 watt, dan stabil di rata-rata 22,6 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh sempat melonjak hingga 97 derajat Celcius, sebelum turun hingga 73 derajat Celcius, lalu stabil di rata-rata suhu 77 derajat Celcius. Dan kalau untuk bodi laptopnya sendiri, jelas ini terasa banget panasnya. Pichel ukur suhunya nih sekitar palm rest tuh ada di 36 derajat Celcius, dan sekitar 41 hingga 42 derajat Celcius di area grill ventilasi di bagian bawah laptopnya. Di bagian audio, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini memiliki dua buah speaker stereo pada bagian bawah laptop ini. Speaker ini sudah dituning oleh DTS dan suara yang dihasilkan laptop ini secara kualitas ya lumayan bagus lah ya. Cuma agak cempreng aja. Tapi kalau teman-teman menggunakan earphone ataupun headphone gitu ya, suara yang dihasilkan jelas enak banget. Bassnya juga kerasa banget, padahal yang Pichel pakai tuh earphone-nya itu cuma sekitar 20 ribuan aja. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 82,4 desibel dan maksimal 87,3 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Swift 5 Antimicrobial SF514.
Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini tuh tergolong standar aja. Webcamnya memiliki resolusi sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video hingga HD 30 fps atau foto dengan resolusi 1280x720 piksel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna hijau di sisi kiri dari webcamnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Swift 5 Antimicrobial SF514. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam Acer Swift 5 Antimicrobial SF514. Ya, ini dalam kualitas 720p 30 fps. Ini hasilnya bagus loh. Ini kulitnya juga bagus, badannya ada cahaya terang banget dari sini. Dan ya memang kalau noise jelas nih, tuh di samping-samping semua pada noise. Tapi kualitasnya cukup baik ya untuk level-level laptop segini, dan juga ada dua mikrofon di bagian atas. Jadi harusnya tangkapan audionya bagus. Kita cek aja ya. Thank you. Untuk sisi konektivitas, laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel yaitu AX201 yang sudah support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Ini juga merupakan syarat dari Intel Evo tadi. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai lithium polymer dengan kapasitas 56.000 mAh yang juga integrated di dalam laptopnya. Saat kita stress test mempergunakan AIDA 64 dan maximum brightness, laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 50 menit. Menurut situs Acer, baterai ini bisa bertahan sebenarnya hingga 17 jam penggunaan. Tapi setelah Pichel tes dalam keadaan medium brightness dan juga mode balance, laptop ini hanya dapat bertahan sekitar 6 hingga 7 jam. Mungkin kalau minimum brightness dan juga workload-nya nggak terlalu banyak, bisa aja nih mencapai beberapa belas jam yang tadi Acer sudah bilang. Untuk pengisian baterainya, charger yang digunakan laptop ini tuh memiliki output sebesar 19 volt 3,42 ampere, sehingga total dayanya adalah 65 watt. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini tuh bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 11 menit dalam keadaan tidak digunakan. Di bagian upgrade, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini tuh minim sekali opsi upgrade-nya. Pada bagian memori, kita tidak bisa mengganti ataupun menambah kapasitas dari memorinya. Hal ini disebabkan oleh karena chip memori ini sudah tertanam di dalam motherboard-nya. Sedangkan pada bagian storage, untuk high-speed storage hanya ada satu slot NVMe yang sudah terisi sebesar 512 GB. Jadi kalau teman-teman butuh storage yang lebih besar, mau nggak mau harus ganti modul NVMe yang ada dengan kapasitas yang lebih besar. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 adalah sebuah laptop high-end yang memang dipersiapkan sebagai partner kerja teman-teman sekalian. Dari segi dimensi, bobot, pewarnaan, dan bahkan layarnya, laptop ini cocok banget nih buat teman-teman yang memang bekerja secara mobile. Pertama, oleh karena bobot laptopnya yang ringan banget, layarnya juga dilapisi dengan Corning Gorilla Glass yang bisa meminimalisir akan baret-baret begitu dalam pemakaian sehari-hari, dan juga dengan bodi laptopnya yang sudah memiliki antimicrobial. Tapi Pichel ingetin sekali lagi ya, jangan memangku laptop ini kelamaan, karena laptop ini mengeluarkan hawa panas yang cukup tinggi di bagian bawahnya. Laptop ini juga sudah hadir dengan teknologi-teknologi terbaru dari sisi port dan juga mesin penggerak dan konektivitasnya. Jadi cukup menunjang pekerjaan kita di masa sekarang ini. Yang paling penting lagi, laptop ini sangat cocok banget ya buat teman-teman yang memiliki concern terkait dengan kebersihan, terutama di masa pandemi sekarang ini. Karena fitur antimicrobial yang tadi Pichel udah bilang gitu loh. Ya minimal menekel beberapa bakteri lah gitu. Tapi yang menjadi concern Pichel nih adalah minim sekali fitur upgrade-nya. Jadi teman-teman harus puas dengan laptop yang sudah disetting oleh Acer ini apa adanya. Acer Swift 5 Antimicrobial SF514 ini tersedia di toko-toko online, offline juga ada ya. Kalau misalnya Pichel cek sih harganya, itu tuh di 22,999 juta rupiah. Dan untuk memastikan produktivitas kerja secara maksimal, Acer juga sudah menyematkan akan Office Home and Student 2019 yang kalau misalnya nilainya tuh sekitar 1,8 juta katanya. Dengan demikian, teman-teman bisa mendapatkan kemudahan dalam menggunakan laptop ini tanpa dipusingkan instalasi akan aplikasi. Teman-teman juga bisa kunjungi Acer eStore untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan juga promo-promo terkini dari Acer. Cepat beli, keburu gaib nih laptopnya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Swift 5 Antimicrobial SF514. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.
Wow, antibakteri. Uhuh. Nanti lama-lama ada laptop yang punya ini dong ya. Punya hand sanitizer. Tinggal pencet keluar hand sanitizer. Gitu. Sejati.